orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Bagaimana dengan kronologi seperti ini? Ada orang yang mungkin dia misalnya curi ayam, lari dikejar massa. Ada yang bawa parang, bambu, balok, ya, ada yang bawa api, mau bakar, pencuri ayam ini. Dia masuk, tidak ada yang lihat dia minta sembunyi misalnya. Apakah menyembunyikannya bagian daripada laknat Allah bagi orang menyembunyikan kejahatan? Ini tidak. Dalam seperti ini ada maslahat. Kalau kita mengatakan dia ada di sini, dia dimasuk dan mati. Ya, mati. Ya, yang boleh saja, yang merupakan takdir Allah, boleh saja ketika kita sampaikan bahwa sembunyi di situ. Tapi setelah ini keluar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi serahkan dirimu di polisi. Kalau tidak saya berteriak lagi. Bilang ada di sini maling biar kau dimasa. Ya. Seperti ini tidak menyembunyikan, tapi kita menginginkan maslahat yang lebih besar, terjaganya jiwa seseorang. Bukankah syariat itu diturunkan dalam rangka apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga jiwa seseorang. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa la'ana Allahu man la'ana walidayh, dan Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya. Iya. Masya Allah ya. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa la'ana Allahu, dan Allah melaknat man, apa itu? Iya, man ghayyaral, iya, manar, orang yang apa namanya teh? Ghayyar, merubah patok, apa, batas tanah. Ya. Allah melaknat orang yang merubah patok atau batas tanahnya. Jadi dalam hadis ini ada 4 yang dilaknat. Siapa tadi? Allah melaknat orang yang mengadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melaknat orang yang menyembunyikan kejahatan atau menyembunyikan pelaku kejahatan, bahkan membela mereka. Allah melaknat, sebagaimana di sini, orang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung atau tidak langsung. Yaitu dia laknat langsung orang tuanya. Ini jelas lebih berat lagi. Atau dia laknat orang tua orang lain, yang orang tua itu tidak senang orang tuanya dilaknat, dia laknat balik orang tuanya, maka itu yang termasuk dalam perbuatan melaknat orang tuanya dan mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melaknat orang yang memindahkan tapal batas tanahnya. Biar sejengkal. Oh sedikit ji. Sebegini ji. Siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, maka sungguh dia di akhirat nanti akan dipikulkan padanya 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah. Antum ambil tanahnya orang 1 jengkal saja gini, maka 7 lapis bawah dan atas itu akan ditimpakan pada orang yang mengambil tanah yang bukan haknya. Tanah yang bukan haknya. Dan ini banyak sekali kejadian kayak begini sekarang. Walidzubillah min dzalik. Ya, berpikir cuma sekedar tanah ji di dunia ji, masya Allah, itu akan dipikulkan nanti padanya pada hari kiamat. Yang mereka pikir hanya sejengkal, tapi sejengkal itu 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah yang akan dipikulkan padanya atas perbuatannya tersebut. Ya. Ketiga, kebiasaan mencela orang tua orang lain termasuk adat kebiasaan jahiliyah yang wajib dijauhi. Yang wajib dijauhi. Kalau kita tahu ini jahiliyah, maka kalau kita melakukannya, maka kita ini orang yang keterbelakangan. Bukan lagi keterbelakangan mental, keterbelakangan segalanya. Iya. Sama orang yang masih percaya dukun, padahal Allah menurunkan syariat. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perdukunan, sihir itu ada di zaman jahiliyah. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menghilangkan itu semua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang cerdas ditanya, jadi menurut Anda perdukunan itu benar atau tidak? Ya tidaklah. Masa kita hidup di zaman sekarang mau kembali ke zaman jahiliyah? Ya, ke zaman yang sebelum Rasul diutus untuk membawa dakwah yang hak ini. Ya. Begitu juga perbuatan mencela orang tua adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tapi ini zaman jahiliyah sebelumnya ya.
Dalam hadis saya bacakan terjemahnya saja. Ya. Dari Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, sesungguhnya antara diriku dan seorang dari saudaraku, yaitu budaknya, ada sebuah persoalan, ya, antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan budaknya. Itu ada clash, ada permasalahan. Ya. Dia kemudian menyampaikan permasalahannya, bahwasanya ibunya ini budak, seorang ajam. Ajam itu apa? Ajam itu kita ini ajam, non Arab. Ya, karena orang Arab dulu merasa mereka memiliki kasta yang tinggi, sehingga ajam ini, orang ajam, orang yang non Arab, ya, itu memiliki kasta yang lebih rendah. Ya, padahal kemudian terbantah bahwasanya orang ajam atau orang Arab ataupun non Arab itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali takwanya. Siapa yang meskipun dia orang Arab, kalau tidak bertakwa tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ajam, orang non Arab, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada clash antara Abu Dzar dan budaknya yang kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi jemaah sekalian. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari pribadi kami sebagai seorang yang penuh dengan kelemahan ini. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiril da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.